Saya Nurmansyah, guru di SDN 2 Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan. Masalah air kotor adalah hal yang setiap hari kita jumpai di sekitar lingkungan. Namun, dari persoalan sederhana itu sebenarnya muncul peluang besar untuk belajar dan berkreasi melalui pembelajaran IPAS yang terintegrasi dengan pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami konsep penyaringan air dan sifat-sifat air, tetapi juga mengembangkan berbagai kompetensi lintas mata pelajaran. Pada bahasa Indonesia, mereka dilatih menulis laporan percobaan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Melalui pendidikan Pancasila, siswa ditumbuhkan kesadarannya tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Di sisi lain, pada seni budaya mereka berlatih merancang alat penyaring air berbahan bekas secara kreatif dan fungsional. Dengan pendekatan deep learning, siswa diajak berpikir kritis, menemukan hubungan antara konsep, serta mencari solusi nyata dari masalah air bersih di sekitar mereka. Pembelajaran menjadi meaningful karena berangkat dari kehidupan sehari-hari. Joyful karena memberi ruang kreativitas, kebebasan berekspresi, ice-breaking, dan aktivitas eksperimen yang menyenangkan. Dan mindful karena menumbuhkan kepedulian lingkungan bahwa dari sampah pun dapat lahir karya dan kesadaran. Inilah wajah pembelajaran mendalam pada IPAS kelas 6 dengan materi teknologi tepat guna penyaringan air sederhana melalui model project based learning. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba periksa dulu kerapihan baju, kemudian di meja barangkali ada itu apa? Ada sampah ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lebih berkah ya. Doa mulai. Beri salam. Selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak sekolah hari ini? Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Satu bangsa kita rela bersama. Baik, fokuskan ingatan kalian, mata kalian, penglihatan kalian, kemudian pendengaran kalian. Kalian simak baik-baik apa yang akan dipelajari hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air. Apakah kalian pernah melihat sungai yang kotor? Pernah. Lihat ke depan. Apa di sini? Coba baca semuanya. Ya, air adalah salah satu sumber kehidupan yang paling penting bagi semua makhluk hidup di bumi ya. Setiap hari kita menggunakan air ini untuk apa saja? Minum, mandi. Menurut kalian, apa yang membuat air itu kotor? Acungkan tangan. Membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kalau air kotor itu ingin kita bersihkan nih, ya. Bisa nggak kita membuat alat penyaring sederhana dari bahan bekas? Bisa. Bisa. Siapa yang mau jawab? Ya, Teh Firna. Bisa dengan kreativitas kita untuk membuat teknologi yang ramah lingkungan. Tepuk tangan. Lihat di depan. Ini kira-kira airnya bersih apa kotor? Kotor ya. Kita akan buat menjadi seperti ini. Nah, kita akan buat menjadi air yang bersih, jernih seperti ini ya. Tujuan pembelajarannya, lihat. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai adalah kalian mampu mengidentifikasi masalah kualitas air di lingkungan sekitar. Nanti oke?
Apakah kalian siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Lihat dulu rencana kegiatan. Rencana kegiatan kita ada observasi, diskusi, eksperimen, dan presentasi. Ya. Keterpaduan lintas disiplin. Ada masuk ke IPA, kemudian masuk ke bahasa Indonesia, masuk. Nah, media dan alat, media dan bahan tadi sudah disebutkan, ada botol bekas, kapas, kerikil, air kotor. Kita buat dari air yang seperti ini, ya. Kita akan buat dari air yang seperti ini menjadi air yang jernih seperti ini. Melalui apa? Melalui teknologi sederhana. Melalui teknologi sederhana. Kita sudah membagi kelompok. Tapi bahan-bahan yang akan kita buat, keluarkan, kalian keluarkan dulu. Dari ini ya, lihat. Dari air ini, air kotor ini menjadi air bersih seperti ini. Mas, LKPD ya untuk kalian isi. Coba kalian bereksperimen, kira-kira yang pertama itu apa? Kira-kira. Kalau sudah tahap ke-1, tahap kedua apa? Tahap kedua apa? Coba. Oh, barang. Segini untuk tambah lagi. Terus yang segini. Nah, hasilnya masih keruh ya. Hasilnya masih keruh berarti ada kesalahan saat tahap-tahapannya ya. Berarti nggak bakal kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Mas akan mempresentasikan hasil penjaringan air yang yang pertama adalah kapas. Fungsinya untuk menyaring partikel yang kecil. Kedua ada kain untuk menyaring partikel-partikel. Yang ketiga ada pasir untuk menyaring bakteri. Yang keempat ada kerikil untuk menyaring air. Yang kelima. Kita lihat hasilnya teman-teman. Kalau lihat teman-teman, hasilnya kita lihat. Terus. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami adalah kita menjadi tahu bahwa air yang awalnya benar-benar keruh kini menjadi lebih kecil. Oh, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. O, keren. O, keren. O, keren. O, keren. Ya, alhamdulillah ya kalian sudah semuanya mempresentasikan ya. Sekarang kita merefleksi dulu apa yang sudah kita pelajari ya. Apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat memiliki akses air bersih? Dengan apa yang sudah kita buat tadi, dengan apa? Membuat apa, Firna? Membuat teknologi yang ramah lingkungan, membuat teknologi sederhana. Jadi kita harus bisa memecahkan masalah di sekitar kita. Dengan apa masalahnya sih tadi? Air kotor tadi masalahnya, tapi bisa dibuat dengan teknologi yang tepat guna dengan cara memfilter menjadi air bersih. Ya, mau yang lebih bagus mau yang lebih canggih lagi, tetapi dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan ini ya. Bagaimana kesan-kesan kalian setelah pembelajaran kelompok tadi? Bagaimana? Coba satu orang dari kelompok ini, Tina. Alhamdulillah, jadi kita bisa tahu dari air kotor bisa menjadi bersih dengan teknologi yang sederhana. Tepuk tangan iya, bagus, terima kasih. Ada lagi? Untuk kedepannya, Bapak akan menjelaskan lebih dari ini ya, lebih dari yang sudah dibahas. Nanti akan membuat proyek lagi kita ke depannya ya, yang lebih canggih lagi, yang lebih inovatif lagi. Sesudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nitip, kalian harus menjadi anak-anak yang hebat ya.